Depresi adalah perang batin, hantu kelam, lubang hitam, api yang tidak terlihat, panci presto, iblis batin, penjara, ketidakhadiran, stoples kaca, kepanasan dalam udara asamku sendiri. Kode buruk dalam sistem operasi benak, semesta paralel, perjuangan seumur hidup, produk sampingan hidup, mimpi buruk yang terasa nyata, ruang penuh gema, kegelapan, keputusan dan kesepian, benturan antara pikiran zaman lampau dan dunia modern, dan kepedihan brengsek. Depresi itu tidak selalu memiliki sebab yang jelas, depresi itu misterius, bahkan bagi para penderitanya. Namun, kehidupan selalu punya alasan agar kita tidak mati, seandainya kita memasang telinga baik-baik. Beberapa orang berpikir bahwa orang-orang yang depresi hanya menginginkan kebahagiaan, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Mereka hanya ingin agar kepedihannya lenyap. Mereka hanya ingin agar sesuatu yang mengganggu pikirannya segera lenyap. Kerap kali bunuh diri alada solusi fenomenal yang mereka miliki. Tapi sebenarnya, apakah kamu yakin jika dengan hal itu kamu akan lepas dari beban itu? Bagaimana jika kamu tidak mati lalu kamu menjadi lumpuh seumur hidup? Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Secara harfiah, Matt Haig takut dengan bayangannya sendiri. Jika ia menatap suatu objek cukup lama seperti sepatu, bantal, kursi, awan, dia akan melihat sesuatu yang jahat di dalamnya. Untuk mengatasi gangguan-gangguan yang ia alami, ia mengkonsumsi obat-obatan. Ia meminum diazepam dan juga obat tidur. Dormidina adalah obat tidur yang tidak membantunya untuk tidur, tetapi membantunya agar bisa bangun tanpa merasa sepenuhnya ketakutan. Lebih tepatnya, membantunya membuat jarak dengan rasa takut, dan hal itu dapat membuatnya kecanduan. Ia pernah meminum obat tidur, lalu sorenya ia juga meminum diazepam. Ia tidak yakin bahwa hal itu akan membuatnya lebih dekat dengan kesembuhan. Ia tetap merasa pedih. Yang pil-pil itu lakukan hanyalah memberi jarak dengan rasa sakit itu. Ia kemudian memilih untuk memulihkan diri tanpa bantuan obat lagi. Ia mengatakan bahwa, dengan tidak meminum obat, saya menjadi sangat mengenal diri saya. Saya terbantu dengan mengetahui apa yang sebenarnya yang membuat saya merasa lebih baik. Sulit menjelaskan depresi kepada orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Rasanya seperti menjelaskan kehidupan di bumi kepada makhluk asing. Tidak ada yang bisa dijadikan titik acuan. Anda terpaksa harus menggunakan perumpamaan. Matt juga mengatakan bahwa orang-orang di sekitar kita, yang menyayangi kita, mereka tidak dapat mengetahui detail perasaan kita. Mereka tidak memiliki kemampuan ajaib untuk melihat isi benak kita. Kata-kata penyemangat yang ia sematkan memang terasa cukup. Tetapi tetap saja mereka tidak tahu betapa sulitnya menjalankannya. Tidak seorang pun yang mengerti. Dari luar, orang hanya melihat fisik kita. Namun dalam diri kita, kita merasakan bagai telah terjadi ledakan besar. Kita merasa tersesat, terburai, tersebar ke seluruh semesta, di tengah kegelapan yang membentang luas tak terhingga. Tapi kita tetap menyanggupi ucapan-ucapan penyemangat itu karena kita tahu, mereka ingin mendengarnya. Depresi bukanlah diri Anda. Depresi hanyalah sesuatu yang terjadi pada diri Anda. Depresi kadang bisa reda dengan bicara. Dengan kata-kata, rasa nyaman, dukungan. Matt menyadari bahwa berbicara merupakan terapi. Saat kita berbicara, harapan pun mulai ada. Matt juga mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kepastian universal, kita adalah laboratorium terbaik bagi diri kita sendiri. Kadang menjalani sesuatu yang sangat saya takutkan dan bertahan dalam situasi itu merupakan terapi terbaik. Kalau Anda takut berada di luar rumah, pergilah keluar rumah. Kalau Anda takut pada tempat sempit yang tertutup, habiskan beberapa waktu dalam lift. Kalau Anda takut berpisah, paksa diri Anda untuk sendirian selama beberapa waktu. Ketika Anda depresi dan gelisah, zona nyaman Anda memang menciut, dari sebesar dunia menjadi seukuran tempat tidur. Atau malah lenyap sama sekali. Anda harus merasa tidak nyaman. Anda harus terluka. Luka adalah tempat cahaya masuk. Lupakan rasa aman. Hiduplah di tempat yang Anda takuti untuk hidup. Alasanmu untuk tetap hidup adalah, karena benak kita memiliki sistem cuaca sendiri. Anda berada di tempat angin topan. Angin topan juga lama-lama akan kehabisan energi. Bertahanlah, tidak ada yang berlangsung selamanya. Penderitaan ini tidak akan menetap. Penderitaan mengatakan dia akan menetap. Itu bohong, abaikan saja. Penderitaan adalah utang yang akan dibayar oleh waktu. Benak adalah galaksi. Ada lebih banyak kegelapan dibanding cahaya. Tapi cahaya itu membuat semuanya sepadan. Dan itu berarti, jangan bunuh diri. Bahkan saat semuanya gelap. Sadarilah selalu bahwa kehidupan tidak akan tetap sama. Waktu adalah ruang. Anda bergerak melewati galaksi tersebut. Nantikanlah bintang-bintang. Suatu hari nanti Anda akan merasakan kebahagiaan yang sepadan dengan kepedihan ini. Kehidupan sudah menanti Anda. Mungkin Anda akan terperangkap sebentar di sini. Tapi dunia tidak akan kemana-mana. Bertahanlah kalau Anda bisa. Hidup ini selalu layak dipertahankan.
Bagi Matt, buku-buku adalah alasannya untuk tetap hidup. Setiap kali ia membaca buku yang bagus, ia merasa bagai membaca peta harta karun, dan harta yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Namun setiap peta tidak lengkap, dan ia hanya akan menemukan harta karun itu kalau dia membaca semua buku. Bacalah. Buku menghadirkan berbagai kemungkinan. Buku adalah jalan keluar. Buku memberi Anda pilihan saat Anda tidak punya pilihan sama sekali. Setiap buku bisa menjadi rumah bagi pikiran yang tercerabut. Jadilah berani. Jadilah kuat. Bernapaslah dan teruslah berjalan. Suatu saat nanti, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri untuk itu. Jadi, proses menemukan dirinya yang terbaik merupakan petualangan tanpa akhir. Orang-orang yang menyukai buku sering dicap kesepian. Tapi baginya, buku-buku justru adalah cara untuk keluar dari perasaan kesepian. Ketika Anda berhasil melaluinya, Anda tidak pernah benar-benar pulih. Depresi kadang-kadang muncul tiba-tiba, saat Anda lelah, cemas, atau salah makan, dan depresi menyergap Anda sebelum Anda siap. Dunia tidak perlu memahami Anda. Tidak apa-apa, ada beberapa orang yang tidak akan pernah benar-benar memahami apa yang belum pernah mereka alami. Ada juga yang bisa paham. Bersyukurlah. Dari sini saya menyimpulkan bahwa kita dapat menyembuhkan depresi yang kita alami bahkan tanpa bantuan obat-obatan. Karena pada dasarnya tidak ada pil ajaib yang bisa menyembuhkan depresi seakurat itu. Kita adalah laboratorium diri kita sendiri.